Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian di Rian TV, guys. Happy, smart, and spirit. Apa kabar kalian semua? Selamat malam untuk kalian semua. Selamat datang kembali di Rian TV. Bagaimana kabarnya, guys? Sehat-sehat selalu. Diberikan umur panjang, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, kita akan mereaksi salah satu konten edukasi. Nah, ini konten edukasi adalah kosakata bahasa Melayu, guys. Dan ini bahasa Melayunya adalah antara bahasa Melayu Indonesia dan Malaysia, ya. Sebenarnya ini kosakata antara bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia, ya kan? Yang mungkin kita bisa mendengarkan, tetapi artinya itu berbeda, guys, ya kan? Artinya itu berbeda. Mungkin di Malaysia tidak hanya bahasa Melayu, ya kan? Tidak hanya bahasa Malaysia, tapi juga ada Singapura sama Brunei Darussalam. Di Indonesia sendiri ada juga yang daerah-daerah yang menggunakan bahasa Melayu seperti Kepulauan Riau dan Sumatera Utara. Kemudian dari Aceh sampai dengan Lampung semuanya juga menggunakan bahasa Melayu, guys. Oke. Apa yang kita reaction pada malam hari ini? Ini dia. Ini dia. Bikin salah paham. Hati-hati pakai kosakata ini di Indonesia atau di Malaysia. Kenapa? Nah, ini yang kenapa, ya kan? Video ini dikeluarkan dari channel Rusli. Nah, siapa yang tidak tahu, guys? Siapa yang tidak kenal dengan YouTuber asal Malaysia? Rusli, Bang Rusli, ya. Dikeluarkan dari channel Rusli pada tanggal hari ini 14 November 2022, guys. Oke. Bagaimana videonya, kita kecilkan. Oke. Sedia? Kita mulai. Saya pakai bahasa Melayu sedikit, oke. Dah sedia? Kita mulakan. 3, 2, 1, and play. Assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusli. Kalau channel Terima kasih karena Anda masih bersama dengan saya menonton video-video dan juga sharing saya di channel ini, guys. Oke, pada kali ini kita akan membahaskan satu konten berkenaan dengan kosakata Indonesia dan juga Malaysia. Kosakatanya mirip, tapi maknanya berbeda. Mungkin di negara Indonesia maknanya bagus. Kosakata ini adalah kosakata ini yang akan dikompilerkan oleh Bang Rusdi adalah bahasa Indonesia versus bahasa Malaysia yang notabene-nya adalah bahasa Melayu, guys. Oke, penasaran? Mari kita tonton. Tapi di Malaysia konotasinya kurang bagus, dan mungkin di Malaysia maknanya bagus, tapi di Indonesia maknanya kurang bagus. Nah, itu, guys. Melalui video ini, dengan kita memahami kosakata-kosakata yang sering kita gunakan, ini akan menambahkan lagi rasa akrab dan juga rasa harmoni dalam kita berkomunikasi bersama dengan Indonesia dan juga Malaysia. Kenapa saya kata seperti ini? Saya kan beberapa kali datang ke Indonesia, dan saya sekadar bukan bikin konten reaction, ya, tapi saya juga datang ke Indonesia, bergaul dengan orang Indonesia, hidup bersama dengan orang Indonesia, makan dengan orang Indonesia, jalan-jalan dengan orang Indonesia, bahkan ngopi bersama dengan orang Indonesia. Jadi ada beberapa perkataan Malaysia yang saya pikir itu bagus di Malaysia, maknanya positif di Malaysia, tapi di Indonesia tuh konotasi baik, guys. Nah, alhamdulillah, dan selama saya berada di Indonesia ada beberapa perkataan yang saya sudah biasa gunakan di Malaysia, walaupun di Malaysia itu maknanya itu kan bagus, ya, tapi kalau di Indonesia itu kan kurang bagus. Saya tukar menggunakan makna ataupun bahasa kosakata yang digunakan di Indonesia. Mari kita belajar, guys. Mana-mana orang. Apa saja kita yang belajar bahasa, perbedaannya apa, gitu, guys. Semoga dengan adanya sedikit konten ataupun tips ataupun sharing melalui video ini, kita boleh
menggunakan kata-kata yang baik sesuai dengan tempatnya. Walaupun di Malaysia ataupun di Indonesia itu kita sering gunakan, tetapi mungkin di negara lain nadanya ataupun maknanya agak berbeda, guys. Nah, di video kali ini kita akan belajar beberapa kosakata dan juga cara menggunakan yang ada di dua-dua negara agar kita bisa berkomunikasi dengan lebih berkesan, lebih harmoni, saling memahami, dan juga menambahkan kasih sayang antara Malaysia dan juga Indonesia. Itu Tapi kuncinya, jangan lupa guys. untuk like, share, dan subscribe channel ini, guys. Jadi tanpa memasa lagi, guys, oke, kita lanjutkan konten kita yang pertama. Jadi pasti Anda ada teman orang Malaysia dan Anda juga sering mendengar kata-kata kok yakin sekali lah dia ngomong begitu, sedangkan di sini kurang bagus ya maknanya di sini. Ya, sebagai contoh, kalau kan waktu saya datang ke Indonesia kan penggunaan perkataan kamu itu kan kurang pas ya digunakan kalau di Indonesia, karena kamu itu kan menunjukkan formal, guys. Kalau kata tapi kamu, kalau di Malaysia, kalau kita menggunakan bahasa kayak kamu bilang, kamu lagi ngapain? Kamu sedang apa gitu? Itu terlalu formal, guys, istilahnya kan. Kalau untuk bahasa Malaysia, untuk bahasa Malaysia, ya kan? Nah, apa saja kah? Ayo kita lanjut lagi. Kamu itu kata ganti yang lebih sopan berbanding dengan Ya, kau, sopan sih ya, ataupun betul. Anda kalau ataupun, bisa Anda. Aku dan sebagainya. Kamu itu kan menunjukkan sapaan yang lebih formal begitu. Jadi itu pentingnya kita belajar kedua-dua negara, guys, karena lain negara lain caranya. Jadi jangan kita tidak belajar sama sekali dengan cara dan juga budaya orang lain, karena kita kan dunia sosial media, jadi kita harus itu, guys, meluaskan kita harus belajar, kita punya guys, kenalan kita, karena kenalan yang banyak itu kan rezeki kita juga banyak, guys. Iya, Bagaimana betul. kita buat hal-hal yang baik. Oke. Betul sekali, Bang. Sepanjang saya berada di Indonesia, tapi yang bagus ya, waktu saya berada di Indonesia saya tidak dimarah ataupun tidak dibilang jangan begitu, tidak. Ya, biasanya orang akan langsung harus perkataan ini, kosakata ini kurang pas kalau digunakan, takut menyinggung perasaan orang. Jadi saya suka yang berikan nasihat seperti itu, karena dia tidak secara terbuka, dia lebih kepada secara personal. Kecuali menarik kalau nih, saya sudah tahu itu salah, tapi saya masih menggunakannya, guys. Jadi melalui video ini, ayo kita belajar kosakata yang mirip Indonesia Malaysia, tetapi maknanya berbeda di negara Indonesia dan juga di negara Malaysia. Oke, ayo kita masuk ke kosakata yang pertama. Yang pertama sekali adalah kosakata bisa. Kalau di Indonesia, bisa itu bermaksud ya saya bisa, kamu bisa membuat Inggrisnya kamu bisa jalan ke situ, ya bisa dong, pasti bisa gitu. Kalau di Malaysia, perkataan bisa itu adalah racun. Jangan pegang ular itu. Sebentar, guys. Mungkin juga kalau di Indonesia bisa juga boleh juga tadi saya ngomong bisa tadi. Boleh juga bisa itu bisa bermakna atau mengartikan kata racun. Benar ya kata Bang Rusti bilang, ya kan? Bisa itu artinya juga racun kalau di Indonesia. Seperti contoh, jangan dekat-dekat ular itu berbisa. Nah, itu contoh, ya kan. Kedua, jangan dekat, itu tadi udah ya, sama aja ya kan, sama saja. Itu yang tadi saya bilang, jangan dekati ular itu berbisa. Nah, itu seperti itu, guys, ya kan. Alhamdulillah, maaf. Lanjut, kita mulai. Bisa ataupun bisa, maksudnya jangan dekat dengan ular itu, takut kamu digigit karena dia memiliki bisa ataupun racun. Poison. Jadi kalau di Malaysia, bisa itu adalah racun ataupun hal yang berbisa, memberikan memudarat kepada kita. Kalau di Indonesia, bisa itu adalah mampu, boleh, ya saya siap begitu, bisa dong begitu. Jadi agak berbeda. Jadi saya pun kadang-kadang confused, guys, bisa atau boleh ini. Jadi saya kan jadi confused. Kalau di Malaysia kan saya tidak menggunakan perkataan bisa dalam komunikasi kecuali kalau dalam hal-hal yang berbahaya begitu. Jadi
saya agak confused kalau perkataan bisa dengan boleh itu seharusnya digunakan pada waktu kapan sebenarnya. Jadi pada Anda yang mungkin boleh bantu saya, tuliskan di ruang komentar. Boleh nggak? Bisa nggak? Jadi yang mana satu yang pas guys? Bisa nggak? Boleh nggak? Jadi mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar. Terima kasih. Oke, kita masuk kosakata yang kedua guys. Oke, kita masuk kosakata yang kedua. Apa itu Kalau kedua? di Indonesia wayang. Oke, kosakata yang kedua adalah wayang. Kalau di Wayang. Indonesia, wayang itu satu karya seni seperti wayang kulit. Tapi kalau di Malaysia, wayang itu adalah film. Sebagai contoh, kalau di Malaysia, jom kita tengok wayang. Bermaksud, ayo kita nonton film. Kalau di Indonesia mungkin berbeda. Yuk. Sebentar, saya akan mau nanyakan. Ini masih berkaitan dengan bahasa Melayu. Tahu nggak apa perbedaannya wayang sama pawagam? Nah, kalau wayang, ya itu adalah film. Benar kata Bang Rusti. Ya kan, contoh. Jom kita tengok wayang. Ya, jom kita tengok wayang. Atau, jom lah, kamu nak nonton apa? Kamu nak nonton wayang apa? Misalnya contoh ya, bisa kalau salah saya mohon maaf ya. Terus ada namanya pawagam. Nah, ini yang saya bilang. Pawagam itu sebentar ya guys ya. Ya. Oh guys, mohon maaf tadi ada jeda sedikit ya. Ayo kita lanjut ke konten dari Bang Rusli. Ayo. Kita nonton wayang. Dalam pikirannya adalah wayang kulit. Tapi kalau di Malaysia, wayang itu adalah film. Jadi ya itulah. Jadi kadang-kadang kalau saya di Indonesia, saya ajak teman saya, yuk kita tengok wayang. Wayang kulit. Kok tengok wayang di bioskop? Oh, iya. Saya kan orang Malaysia, jadi maksud saya itu film. Begitu, film di bioskop ataupun movie. Jadi itu kosakata yang kedua yaitu wayang. Kalau di Malaysia itu wayang adalah film. Kalau di Indonesia wayang itu adalah karya seni seperti wayang kulit. Jadi kalau saya salah, minta maaf ya guys. Keren. Oke, kita masuk kosakata. Minta maaf juga saya guys ya kalau saya salah. Ketiga guys, yaitu Pontianak. Oke guys, sebentar. Untuk kata Pontianak sendiri, kalau di Malaysia itu adalah kuntilanak, ya. Kalau di Indonesia, Pontianak itu adalah sebuah kota yang ada di Kalimantan Barat. Tepatnya itu adalah ibu kota Kalimantan Barat, guys, ya. Oke. Juga ada juga nih kayaknya mungkin di bahasa Melayu juga ada. Saya juga lihat atau saya pernah tengok salah satu stasiun TV ada di Malaysia. Ada kata namanya Samarinda. Nah, kalau Samarinda itu kalau di Indonesia itu adalah kota, yaitu ibu kotanya Kalimantan Timur, guys, ya. Kalau Samarinda, tapi kalau di Malaysia itu artinya apa, guys? Kata Samarinda dalam bahasa Melayu apa artinya, guys? Coba ditulis di ruangan komentar kalau kalian tahu ya. Ada juga. Oh, itu ada segmen Samarinda. Sorry. Kalau Samarinda itu adalah segmen yang ada di stasiun televisi yang ada di Malaysia, guys. Kalau di Malaysia, tapi kalau di Indonesia, Samarinda itu adalah kota atau ibu kota dari Kalimantan Timur, ya kan? Nah, ini yang dibahas ini adalah Pontianak. Pontianak itu adalah kalau di Indonesia itu adalah kota yang ada di Kalimantan Barat dan merupakan ibu kota dari Kalimantan Barat. Sedangkan kalau Pontianak bahasa Melayu itu artinya adalah kuntilanak, ya. Gimana kuntilanaknya? Bercanda guys, ayo. Kalau di Indonesia, Pontianak itu kan satu nama tempat di Indonesia. Yuk kita datang ke Pontianak. Nah, itu nama tempat. Kalau kita bilang seperti itu dengan orang Malaysia, jom kita ke Pontianak, mereka pikir, kok kamu datang ke kuntilanak gitu. Kalau Indonesia, Pontianak itu maksudnya kuntilanak begitu. Kalau di Indonesia, kuntilanak itu kuntilanak. Tapi kalau di Malaysia, Pontianak itu adalah kuntilanak. Jadi agak berbeda. Jadi itu maksudnya. Kalau macam di Indonesia itu Pontianak itu adalah nama tempat. Kalau di Malaysia Pontianak itu adalah kuntilanak, guys. Jadi
kok tempatnya itu Pontianak ya, di situ banyak kuntilanak ya. Oh, serem banget. Saya dulu awal-awal dengar tempat Pontianak, saya pikir di situ ada banyak kuntilanak guys. Jadi Saya keliru. saya, Itu ternyata keliru. Pontianak itu bukan kuntilanak. Tapi kalau di Malaysia Pontianak itu, kuntilanak itu dipanggil Pontianak. Jadi itulah perbedaannya. Tuh Hampir guys. mirip, tapi maknanya berbeda. Jadi itu penting untuk kita saling belajar guys. Oke, kita pergi masuk kosakata yang keempat guys. Yang keempat Apa tuh? adalah percuma. Percuma. Nah, sebelum ini kan saya ada bikin konten dengan teman-teman Malaysia. Ramai yang bilang, Bang Rusdi, percuma kalau di Indonesia itu Kalau bukan di gratis Malaysia gitu. percuma itu Jadi adalah saya gratis, minta maaf, free. guys. Tapi Karena saya kalau tersalah di aja. Indonesia Oke? percuma adalah Kalau di sia-sia kalau di Malaysia, Indonesia guys. percuma itu gratis. Kalau di Malaysia, kalau di Indonesia percuma itu percuma aja lo, sia-sia aja lo nasihati dia nggak bakal dengar nasihat kamu. Maksudnya sia-sia aja kamu nasihati dia nggak akan pernah ikut kata-kata kamu. Kalau kamu bilang seperti itu di Malaysia, mereka nggak kepaham. Tapi sekarang kan bahasa Indonesia kan itu sudah mendunia kan, Yes. jadi sudah ramai orang tahu, jadi tidak ada masalah. Oke, tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih belum paham lagi. Tapi just untuk kita menambahkan konten kita pada hari ini. Oke, yang kelima guys, yang kelima apa nih, kosakata guys? yang mirip tapi maknanya berbeda antara Indonesia dan Malaysia, yaitu kapan. Kalau Kapan. di Indonesia kapan bermaksud When? menunjukkan pertanyaan sesuatu. Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya begitu? Atau kalau Yuk, bila kita lah. kita pergi makan, jom kita nonton bioskop. Kapan? Kalau untuk kapan sendiri, kapan? Di bahasa Melayu juga seperti itu. Contoh, kamu bila dah sampai? Bila dah sampai? Nah, itu. Ya kan? Seperti itu, guys. Tapi kalau di Indonesia adalah kamu kapan sampainya? Itu bahasa Indonesia. Contohnya seperti itu. Kalau bahasa Indonesia seperti itu kan. Kamu kapan sampainya? Kok udah datang gitu. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Melayu seperti ini. Bila udah sampai? Dah datang pula tuh. Ya kan? Kalau salah mohon maaf ya. Ini saya baru belajar sedikit-sedikit bahasa Melayu, guys. Oke, lanjut. Ya, begitu. Bila kalau di Malaysia itu kan kapan adalah sesuatu kain yang digunakan untuk membungkus mayat. Kapan. Kain kapan ya, warna putih yang pocong Bukan pakai kapan, guys. tapi Itu adalah kapan. kapan. Kalau di Malaysia itu kain kapan. Oke, kalau di Indonesia kapan itu bermaksud menunjukkan pertanyaan. Ya, kapan mau ajak aku ke rumah kamu begitu. Kapan Bila nak gitu. pergi ke Kalau di Malaysia kapan kota bermaksud Nah, kain itu. yang digunakan untuk Bahasa membungkus Melayunya. mayat yang digunakan oleh pocong-pocong lompat-lompat gitu guys. Jadi semoga jelas ya. Ya, seterusnya guys, yang kelima, yang keenam, keenam kosakata yang sama tapi makna yang berbeda untuk kedua-dua negara, yaitu main. Kalau di Indonesia main itu adalah seseorang itu mengajak kita datang ke suatu tempat. Sebagai contoh, Abang Rusdi main dong ke rumah saya, Abang Rusdi main dong ke tempat kerja saya, ke kantor saya, Bang Rusdi main dong ke tempat wisata yang ada di Jakarta, keren banget. Nah, main bermaksud dia menjemput ataupun mengajak kita untuk datang ke suatu tempat. Guys, kalau di Malaysia main itu konotasinya ada sedikit negatif guys. Main itu bermaksud jom kita main di rumahku. Main bermaksud ajak sesuatu yang Oke, guys, aku ngerti maksudnya. Jadi gini guys, kalau kata main kalau di Indonesia emang benar contohnya gini. Kita main ke rumah itu yuk. Kita main ke situ yuk. Itu kalau kita main nanti artinya kita main-main di sana atau jalan di sana ya kan. Tapi kalau di Malaysia sendiri guys, kalau di bahasa Melayu main itu konotasinya adalah negatif. Artinya ya dah. Itulah saya nggak akan berani cakap lah. Saya tak berani cakap lah. Karena takutnya nggak enak guys, tak enak, tak sedap lah. Tak sedap kita dengar tuh. Ayo, lanjut gitu. Bagus guys, antara persetubuhan antara lelaki dan perempuan ataupun sebaliknya. Jadi agak ada berbeda. Jom datang ke rumah, ayo main ke rumahku. Kok diajak main? Main itu diajak guys, bukan bermaksud. Kalau di Malaysia main itu
ada konotasinya yang kurang pas. Jadi kalau di Malaysia mungkin lebih kepada jemputlah datang ke rumah saya begitu. Jom datang ke rumah saya. Nah, kalau main ke rumah saya ada konotasinya ada agak kurang sedikit ataupun bermain-main. Nah, iya kan kalau datang ke Indonesia itu di Malaysia itu main mungkin dalam pikirannya seorang yang sedang bermain-main. Ayo kita bermain-main. Nah, begitu. Mungkin bermain. Jadi agak berbeda sedikit maksudnya. Dan yang seterusnya yang ketujuh kosakata yang mirip tapi maknanya yang berbeda guys. Yaitu saya pernah kata di baru-baru ini teman-teman saya datang ke hotel dan saya bilang kita ada waktu, ayo kita pergi minum-minum. Oke, kalau di Malaysia kosakata minum-minum itu sering digunakan untuk mengajak orang lain ngopi. Oke, untuk ajak orang lain ngopi ataupun ngeteh ataupun nongkrong di satu restoran untuk kita minum. Jom kita minum-minum. Tapi kalau di Indonesia minum-minum itu konotasi seperti kita minum minuman beralkohol. Jadi agak berbeda. Jadi kalau orang Malaysia mau ajak orang Indonesia minum-minum, mungkin pastikan orang itu paham apa maksud minum-minum dalam pikiran orang Indonesia yang gini. Untuk minum-minum dari kata bahasa Indonesia memang nggak semuanya negatif ya. Mungkin ada juga bilang gini, yuk kita main sana yuk. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sambil minum-minum ya kan. Minum-minum itu arti apa? Maksudnya bukan tidak hanya negatif tapi misalnya positif juga. Ada positif tapi kebanyakan orang bilang minum-minum itu memang ya sebagian besar bilangnya adalah konotasinya yang negatif guys ya kan. Contohnya untuk sedikit konotasinya bilang gini, ntar main ke situ nanti kita ngobrol-ngobrol sambil minum-minum ya kan. Maksudnya itu minum-minumnya berarti minum kita kan mau minum kopi atau minum teh ya kan, atau minum milkshake dan lain sebagainya gitu kan. Ini ya positifnya. Tapi kalau konotasi yang positif tadi, untuk konotasi yang negatif itu yang tadi yang bilang Bang Rusdi tadi. Kamu habis minum-minum ya? Kok mabok? Nah, itu contohnya ya kan. Tapi kalau di Malaysia itu minum-minum ya tadi yang sudah dijelaskan Bang Rusdi tadi, ya kan? Oke. Lanjut. Mungkin tidak tahu, dia akan pikir, kok diajak minum minuman beralkohol, agak beda. Kalau di Indonesia aja ajak ngopi, yuk kita ngopi, yuk kita ngeteh, yuk kita nongkrong, macam tuh, oke? Jadi agak berbeda. Jadi saya pun, kok diajak minum-minum bang? Kita nggak minum bang. Jadi mereka pikir saya ini minum alkohol guys, sedangkan saya itu kan cuma mau ajak ngopi gitu. Jadi itu perbedaannya guys ya. Jadi harap dengan konten ini bisa menambahkan sedikit kita punya persepahaman antara Indonesia dan juga Malaysia. Oke, baik, seterusnya guys kita akan pergi yang seterusnya, kereta. Saya juga sering confuse guys. Saya kan di Malaysia kan orang panggil tuh kereta mobil. Kereta itu mobil lah di Malaysia. Jom kita naik kereta. Kalau di Indonesia kereta itu adalah kereta api. Kereta. Kalau kereta itu mobil, kalau kereta api, kalau kereta itu yang kereta api. Kalau di Malaysia itu kan kereta. Kalau di Malaysia itu kan kereta api dipanggil, bukan kereta dan kereta api. Maksudnya begitu. Kalau di Indonesia, kalau mobil, mobil. Kalau di Malaysia, mobil itu kereta. Kalau di Indonesia, kereta itu, kalau di Malaysia itu kereta api. Begitu. Jadi agak berbeda. Jadi kalau ada yang bilang, kalau teman-teman saya di Malaysia, ayo coba dong kereta api cepat Indonesia, kereta cepat Indonesia. Bermaksud itu bukan mobil cepat. Itu adalah kereta api cepat yang ada di Indonesia. Jadi mirip tapi beda maksudnya. Jadi saya pun kadang-kadang confused. Tapi alhamdulillah sepanjang saya berada di Indonesia, saya bergaul dengan orang Indonesia, aman guys. Aman, bahkan saya bisa ngobrol, bisa apa itu berjenaka-jenaka juga bersama dengan orang-orang Indonesia. Bagi saya gaul dengan orang Indonesia karena dengan memahami bahasa, dengan memahami budaya, dengan memahami cara orang satu tempat itu bercakap ataupun ngomong, insya Allah kita akan diterima dengan baik dengan warga yang ada di situ. Seterusnya ada lagi yang terakhir guys, yang saya mau cerita, seronok. Nah ini guys, di Malaysia guys, perkataan seronok itu bahagia, senang banget. Aku seronok. Oke, untuk kata seronok
Bang Rusdi kan tadi kan nggak bilang kalau untuk di Indonesia, kalau seronok di bahasa Melayu, seronok itu artinya bahagia, ya kan, happy, ya kan. Terus lagi apa, gembira gitu, sukacita, ya kan, itu seronok kalau bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Indonesia, seronok itu mempunyai konotasi yang sangat negatif, yaitu perempuan menggunakan baju minim atau berpakaian minim atau berpakaian seksi, atau contoh seperti ini kalau untuk yang bahasa Melayu. Ih, seronok lah tuh udah pergi ke mall, seronok pula tuh, tak ajak-ajak saya lah. Nah itu contoh, itu contoh. Nah itu bahasa Melayu. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia, cewek itu, kok pakaiannya gitu, seronok banget. Nah itu ya kan, itu ya contohnya seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu guys. Oke, lanjut. Datang ke sini, aku seronok nongkrong sama teman-teman kamu. Maksudnya di situ dia bahagia, dia senang. Tapi kalau di Indonesia perkataan seronok itu konotasinya seperti negatif guys. Jadi kalau orang Malaysia bilang aku seronok sama dia, wah bermaksud kamu macam tu. Tapi kalau orang di Malaysia, seronok itu hal yang bahagia, hal yang menyenangkan. Kalau di Indonesia, seronok itu adalah hal yang negatif ataupun hal yang berunsur-unsur ataupun yang berbau yang kurang enak didengar ataupun pergaulan yang mungkin agak kurang bagus begitu. Oke? Dan menurut Anda, selain daripada apa yang saya sebutkan tadi, yaitu bisa, buaya, ada satu kata lagi guys, nanti kita sebelum apa lagi ya? closing saya akan jelaskan. Percuma, seronok, kereta, kapan, minum-minum, main, apalagi bahasa-bahasa yang mirip Indonesia tapi maknanya yang berbeda-beda. Kenapa kita harus belajar seperti ini guys? Karena bagi saya komunikasi yang berkesan itu adalah apabila kita menggunakan bahasa yang orang lain suka dengar. Oke, yang orang lain suka dengar dan paham. Tidak ada maksudnya aku mau berteman sama dia tapi kata-katanya itu jelek banget, tapi sebenarnya dia tidak berniat jelek begitu. Disebabkan perbedaan dua negara, bahasanya juga beda walaupun kosakatanya mirip, menyebabkan berlakulah kedinginan di situ. Jadi kurang bagus. Jadi pentingnya buat anak-anak milenial di sini, ayo gunakan kesempatan ini, karena bagi saya dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa berteman dengan seluruh dunia guys. Jadi inilah kesempatan terbaik untuk kita belajar bahasa orang lain, karena dengan banyak teman yang baik, insya Allah rezeki kita makin Amin, banyak. ya Jadi Allah, menurut Rabbal Anda, apalagi kosakata yang hampir ataupun mirip di Malaysia dan juga Indonesia, tapi kosakatanya ataupun maknanya berbeda? Mungkin Anda boleh teruskan di ruang komentar. Sekiranya lagi ada video-video yang mau saya ulas, yang mau saya kupas, yang mau saya bahas, ayo tuliskan di ruang komentar. Hal yang viral, hal informatif, update dan sebagainya, Anda tuliskan di komentar. Insya Allah saya akan bikin video dan kita sama-sama menambah wawasan kita guys. Terima kasih menonton sampai menit ini. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Bye-bye. Oke, habis videonya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ada satu kata ya yang konotasinya itu berbeda, yaitu kata awak. Nah, kenapa kata awak begini? Di Indonesia, kata awak itu berasal dari Sumatera Barat. Awak itu artinya saya. Awak itu artinya saya. Jadi macam nih, saya bagi contoh. Awak udah makan, Siko udah makan. Nah itu ya kan. Ada juga kalau pakai bahasa Medan juga seperti itu. Tidak punya awak, itu punya bapak awak tuh, ya kan, itu seperti itu ya kan. Tapi kalau di Malaysia, awak itu artinya tamu. Awak itu artinya tamu, ya kan. Terus, awak nak pergi kemana, ya kan? Contohnya artinya lah, kamu mau pergi kemana, gitu, ya kan guys. Dan masih banyak lagi, mungkin yang setahu saya cuma itu doang guys. Ya setahu saya cuma itu saja, ya kan. Jadi alhamdulillah kita sudah sudah belajar bahasa-bahasa, terutama bahasa Melayu dengan kosakata yang bisa dibilang
sama tapi artinya itu berbeda. Jadi sejenis apa ya? Kalau di bahasa Indonesia itu homofon ya. Ada homonim, homofon sama homograf guys. Nah ini saya juga lupa guys. Kira-kira gimana guys? Kalau ada kata yang sama tetapi artinya berbeda guys. Contoh misal kayak bahasa Inggris kan save dengan V, save itu artinya menyimpan. Ada lagi save dengan F, pantah, itu adalah aman, ya kan? Seperti itu ya kan. Ada juga di bahasa Inggris juga seperti itu. Oke, itu saja video reaction saya untuk hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya dan bunyikan loncengnya supaya saya semangat untuk buat video dan Anda tidak akan ketinggalan video saya yang akan saya upload untuk saya. Oke, minta maaf ya guys kalau ada salah kata yang membuat Anda komentarnya ya. Mohon dibukakan maaf sebesar-besarnya ya guys ya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Ria TV, happy smarter.